bersungut itu belum merdeka. Pakai aku Tuhan Yesus, jadi Allah. Walau kecil dan tak berdaya, Kau sanggup ubah hidupku. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Pakai aku Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu. Biar hidupku jadi berkat, memancarkan kasih-Mu selalu. Bentuk aku seturut kehendak-Mu, ajarku taat dan rendah hati. Biar hatiku seperti hati-Mu, penuh kasih dan pengampunan sejati. Pakai aku Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu. Kita naikkan satu pujian, bersyukur, resminya aja, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh datang menyembah dan memuji Engkau. Kami boleh datang mendengarkan setiap firman isi hati-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh firman-Mu oleh hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami fokuskan pada pikiran kami kepada Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, pelayan-pelayan Tuhan yang akan Tuhan melayani Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa iblis tidak akan mengganggu kami Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan Bapa, untuk kami memuji menyembah Engkau lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa yang baik, Kau urapi pelayan-pelayan Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kami diajarkan setia, berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, siang ini Bapak, kami ada di tempat ini Bapak, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami ada sampai hari ini tanpa terjadi suatu apapun. Terima kasih Bapak. Dan sebentar Tuhan, kami akan menyatakan cinta kami. Kami akan menyatakan pujian penyembahan kami Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami Bapa. Ampuni segala pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, lewat perkataan kami, pikiran kami, perbuatan
Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi.
suami saya. Luar biasa. Amin. Selama saya mengikut Tuhan tuh banyak sekali cobaan ya. Tapi saya tetap kuat dalam Tuhan. Karena saya tetap mengandalkan Tuhan. Ya kan? Tapi saya bersabar sih, suami saya memang begitu karakternya. Tapi Tuhan tetap apa sih namanya, membuat kita kuat gitu untuk menghadapi setiap cobaan yang kita lalui, yang kami lalui. Ya puji Tuhan, sekarang saya sama suami saya sudah dapat berkat mengenai pekerjaan sama-sama. Amin. Mengandalkan Tuhan. Saya mau memberi kesaksian bernyanyi dulu. Untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam menang bersamamu. Untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini hari yang baik. Puji Tuhan, kita masih bisa bersama-sama bersekutu, beribadah di tempat ini. Anugerah Tuhan. Seperti tadi kita nyanyi, anugerah Tuhan luar biasa. Amin. Saya mau kesaksian. Mujizat Tuhan memang ada. Di tahun 2014 saya ada benjolan. Tapi benjolan ini saya tidak diekspor ke siapa-siapa. Hanya saya berdoa saja sama Tuhan. Karena pas saya mau ngomong sama Pak Yongki, Pak Yongki tahu ya, ini suami saya ya. Dia keserang jantung. Jadi saya tidak berani karena serangan jantung itu divonis sama dokter harus dioperasi bypass. Kalau tidak, nyawa tinggal 3 bulan. Selalu kami berjalan, dia berapa kali masuk rumah sakit terus. Memang bukan sakit saya, karena ini ganas. Saya tidak tahu ini ganas. Sakitnya udah gini, saya hanya berdoa. Terkadang saya ke gereja pun saya cari, tolong doakan saya. Tahun 2019 dia kena paru-paru. 1,5 tahun tuh baringan di ranjang, tidak bawa mobil, urus lemas. Saya ada benjolan, apakah boleh? Itu benjolan nanti makin gede, saya bilang. Benjolan apa? Saya kasih tahu, boleh saya pegang? Itu udah sakit.
saya udah sakit, udah besar, udah panas, udah merah. Boleh. Dia pegang, dia kaget. Kok ini keras katanya. Berapa lama? Saya bilang dari tahun 2014 sampai sekarang itu dokternya lagi duduk setiap yang mundur. Kaget dianya. Dia bilang kenapa gitu lama baru dia ngomong. Saya bilang saya tidak mau operasi karena di rumah ada orang tua, ada suami saya lagi sakit. Nanti siapa yang urus? Saya bilang. Jangan dipikir operasi atau tidak, tapi carilah dokter dulu. Divonis ini apa, ganas atau tidak. Kalau tidak ganas, tidak apa-apa untuk tidak dioperasi. Tapi kalau ganas, harus dijalankan. Saya lagi mikir, Tuhan gimana ya kalau saya operasi? Ini rumah pasti berantakan. Rasa khawatirnya bukan dikhawatir saya punya sakit. Rasa khawatirnya di keluarga saya gimana? Karena anak saya semua di luar. Dan juga tidak bisa pulang karena pandemi. Dan saya tidak bicara pada mereka bahwa saya ada sakit. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Jadi saya bilang, saya pulang tuh saya ada ngomong sama orang tua saya, sama Yongki. Terus orang tua saya bilang gini, ya udah pergi periksa lah, sudah lama begitu. Saya bilang janganlah, nggak mau nanti kalau divonis gini gimana. Tetap harus. Ya udah saya dapatlah dokternya. Bahwa dia bilang dia harus operasi, diangkat keluar, lalu di biopsi. Saya bilang oke. Habis operasi terus antara 2 minggu kita hanya bersuka cita aja, tidak ada apa-apa kan? Siapa bilang tidak ada apa-apa? Itu ganas, sudah infeksi. Kamu harus diuruskan semua. Saya diam sebentar, hanya doa sama Tuhan. Gimana ya Tuhan? Kalau saya benar-benar uruskan harus dioperasi. Itu dokter kira saya mau nangis. Stop ya, jangan nangis ya. Masih ada obat. Takut sakit apa? Saya kasih tahu. Cancer. Kok nggak takut? Nggak ada nangis mukanya. Saya bilang saya ada Tuhan. Tuhan saya yang selalu berserta. Amin. Anak-anak, ya anak pada di luar semua. Nggak mungkin bisa pulang. Saya bilang saya hanya Tuhan yang berserta. Ya udah selesai, saya operasi jam 8 malam sampai jam 12 malam baru keluar. Habis operasi keluar jam 3 pagi baru saya bangun, ada dia belum pulang. Saya bilang kenapa nggak pulang? Kamu aja nggak bangun, gimana saya pulang? Hari itu jadi saya sorenya juga harus pulang. Saya bilang sama suster saya nggak bisa angkat di tangan, sakit banget. Karena saya punya saraf batang dibuang, ada 2 atau 3 batang. Itu luar biasa sakitnya karena saya pakai PPJS. Jadi waktu dia paksa saya pulang, Yongki bilang udah saya bayar aja 2 hari, biar dia jangan pulang sampai tangannya bisa naik. Tetap nggak kasih, harus pulang. Itu pun saya digotong 3 orang pulangnya. Saya bilang Tuhan, saya pulang di rumah cuma ada Yongki sama orang tua, nggak mungkin bisa digotongin saya. Dengan cara apa? Saya nggak ada kursi roda, jalan aja setengah mati, susahnya sakit juga main. Saya di mobil cuma hanya doa terus, tapi sampai ke tempat saya paksa jalan tetap bisa. Di situ saya tidak tidur baringan, karena apa? Tidak bisa bangun. Itu luar biasa sakit. Tidurnya setengah. 4 bulan saya tidur begini. Jadi saya tidur mau turun, mau buang air kecil pun sakit. Ada 1 hari sampai sekarang. Jadi yang semua yang ada masalah, yang ada apa, andallah pada Tuhan. Saya juga banyak pergumulan. Bukannya tidak. Anak saya masih ada 3 belum di dalam Tuhan. Kami masih dalam doa. Bukannya gampang. Berapa tahun kami berdoa. Itu bukannya bilang saya enak-enak aja, saya ngikut Tuhan, bukannya ngikut Tuhannya tuh langsung enak. Proses turun naik, ini pernah jatuh iman, saya bangkitkan kembali. Turun lagi, saya bangkitkan kembali. Kenapa saya mau dia layani Tuhan? Karena biar dia tahu itu layani Tuhan. Di belakang hal itu luar biasa, kita mendapatkan kemenangan. Apapun yang terjadi dalam hidup dia yang sakit jantung, berapa kali Tuhan tolong dia. Karena
saya bilang, layani Tuhan. Apapun jangan pikir, jalan terus di dalam Tuhan. Jadi hari ini saya mau semuanya tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan, mujizat pasti ada. Amin. Itu udah kesaksian, mujizat pasti ada kan? Ya. Itu semua harus sama. Jangan nggak ada duit, gue lepas. Tidak, tetap jalan. Saya kesaksian ini biar mendapatkan kalian semua semangat. Amin. Untuk mendekatkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Tuhan Yesus baik, tak pernah meninggalkan. Rapinlah kami satu persatu, terutama anak-anakmu yang ada di sini dan hambamu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat di firman-Mu. Haleluya. Mari sama kata amin. Shalom. Ini sebenarnya jam ngantuk ya. Tapi luar biasa kita semangat. Puji Tuhan. Itu kelihatan dari bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Tanjung Buru ini. Saya lihat ada yang mungkin umur 90 sudah ada belum? Ada enggak? 90 belum ada ya. 80 kali ada. Yang 80? Oh, ada ya. Puji Tuhan. Semangat ya Bu ya. Kalau moto saya, udah pernah dengar ya kesaksian saya, nggak usah kenalin lagi ya, udah tahu ya apa yang saya alami. Hari ini sudah dengar dari istri saya apa yang dia alami. Kami dua-dua ini sebenarnya tadinya udah di pinggir jurang ya, tapi Tuhan bilang pulang, belum. Nah inilah sehingga moto saya sekarang, saya berani ngomong, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa berani ngomong? Lakukan itu, jangan takut. Semuanya Tuhan yang berdaulat. Kalau belum waktunya ya belum juga. Tapi kalau waktunya ya jalan aja. Keuntungan ke surga, emang dunia ini enak. Kita numpang loh di dunia ini. Numpang sementara. Tempat kita sebenarnya yang selamanya itu di surga. Nah, kita ditempatkan di sini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan somsan kuku, jangan bersukut-sukut, sungut-sungut, tetapi selalu mengucap syukur. Amin. Hari ini saya akan bawakan sedikit renungan. Kalau boleh saya berikan judul, bertobatlah. Bertobatlah.
Sebenarnya kejahatan itu bukan soal bunuh orang, bukan yang dasar-dasar, tetapi yang gampang-gampang aja. Dalam rumah tangga dulu suami istri, jangan saling dendam, jangan saling mencuekin. Ada ya. Kalau saya sama istri, kami selalu saling mengalah. Kalau cekcok sih ada, nggak mungkin nggak ada. Ya jangan lama, setengah jam udah beresin. Apalagi bawa sampai bermalam sampai 2-3 hari, seminggu, ada hari-hari. Hati-hati tuh. Karena kita nggak tahu 1 jam ke depan kita masih ada nggak. Saat kita berantem nggak taunya Tuhan datang mendadak jemput, ya kita masuk neraka loh. Hati-hati ya. Jadi dosa itu bukan isinya bunuh orang apa-apa. Dalam rumah tangga dulu, suami istri, anak kepada orang tua kepada anak. Kalau saya sampai ke mertua saya. Mertua saya tahun ini 92 tahun. Tapi makanannya selain nasi, firman Tuhan. Boleh sesekali datang. Pak Kimsan boleh datang. Kalau Pak Yusuf sudah tahu, tiap hari nggak pernah nggak baca Alkitab. Di sini tiap hari ada yang baca Alkitab. Selain Pak Kimsan, ya, saya nggak mau tanya Pak Kimsan. Siapa? Baca nggak? Baca ya. Kalau satu pasar terlalu panjang, satu perikop saja yang berkaitan, mungkin 1 sampai 15, ya udah satu perikop supaya kita ngerti ya. Oke, nggak panjang lebar, nanti sampai jam 6 nggak selesai. Oke. Jadi ya, sejarah maaf yang agak totok ya, karena juga saya nggak malu karena banyak orang tua sini termasuk tua 47, umurnya 47, lagi 74. Jadi maklumlah, termasuk orang jadul, bahasanya nggak gitu fasih, sedikit totok-totok ya. Oke. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia ya, kita tahu pernah dijajah Portugis, dijajah Belanda, terakhir dijajah Jepang selama 3,5 tahun ya kan. Jadi titik baliknya itu 17 Agustus tahun 45 deklarasikan merdeka. Sejak saat itu bangsa Indonesia termasuk kita sudah merdeka, sudah bebas dari jajahan. Tapi satu pertanyaan yang penting, apakah benar-benar merdeka? Apakah masih harus tunduk kepada, ya kita bilanglah, negara ekonomi yang lebih kuat, kita harus tunduk? Ya, kita jangan jawab sampai jauh, kita tahu sendiri. Yang saya mau bandingkan, hidup Kristen kita hampir sama. Kita dibaptis, ini semua dibaptis belum? Baptis selam, ada yang baptis percik? Nggak ada, puji Tuhan, semua baptis selam. Yang lama sudah pergi, yang baru sudah datang. Nah, jadi hidup Kristen juga sebenarnya hampir sama. Kadang-kadang kita merasa kita sudah dibebaskan, sudah diampuni. Tetapi apakah hidup kita benar-benar merdeka? Ya. Kadang-kadang saya juga harus tanya, sudah merdeka belum? Masih dendam? Masih benci? Masih mau mencari keuntungan sendiri? Keuntungan boleh cari. Apakah masih gampang ke bawah?
arus dunia. Yang gampang lah, cembeng kan baru lewat. Siapa cembeng ke kuburan? Ayo, gak apa-apa, tunjuk tangan aja. Biar kita itu ada 1, 2, lain jangan, gak apa-apa. Ya, saya mau sedikit kesaksian sebelum saya lanjutkan. Cembeng, orang tua, papa mama saya waktu umur 11, kedua orang tua saya meninggal. Saya anak bontot, waktu itu saya umur 11 tahun. Saat saya terima Tuhan Yesus 98, gak lama saya mimpi. Papa mama saya di sana gak ada makanan loh. Waduh, cilaka ya. Yang di sini yang dengar cilaka nggak? Papa mama di sana gak ada makanan, mimpi saya jelas sekali. Singkat cerita, saya konsultasi dengan teman yang orang duniawi. Kalau tukar pikiran sama Pak Kimsan pasti nggak terjadi. Sama orang duniawi, wah dia bilang, you harus pulang, harus di Medan itu, harus pulang Cembeng. Singkat cerita, pulanglah kami berdua, beli kertasnya, waduh, banyak. Setelah sembahyang, pulang memang diberkati luar biasa, tapi cuma 3 bulan Pak. 3 bulan, setelah 3 bulan ludes semua, minus, usaha saya tutup. Ya, benar. Nah, ada satu hal yang lebih penting, saat hidup lah yang paling penting. Suami sayang istri sayang suami. Begitu juga kita sayang orang tua, itu yang penting. Jangan udah mati kalau Medannya menantu ya, orang duniawi, mertuanya mati dia wajib loh, babi 1 ekor. Kalau ada 5 menantu, 5 babi dipajang situ, kita tahu oh menantunya 5. Yang makan siapa? Kita. Emang itu makan? Ngerti ya? Ini bukan kita menghina, memang kebenarannya begitu. Kenapa? Yang kita lawan bukan daging dan darah kita, tapi roh-roh yang tidak kelihatan, yang udara. Itu yang kita lawan. Bisa mengerti ya? Puji Tuhan, saya lihat iman-imannya jemaat Pantai Borong lumayan Pak. Mantap ya. Ada apapun seperti tadi ibu itu nyanyi ya, bersyukurlah, itu yang dikehendaki Tuhan. Siapa yang nggak ada masalah? Semua ada masalah. Saya juga banyak masalah, tapi bersyukur karena melalui masalah Tuhan proses kita. Seperti anak sekolah, tanpa ujian bisa naik kelas, nggak mungkin. Begitu juga kita kalau nggak alami. Saya sebelum tobat, waduh nakalnya ampun. Ini sekedar info saja. Kesaksiannya next time itu panjang tuh. Dulu sebelum tobat, saya sempat kantongin uang banyak. Umur 24. Suasana surga bukan di atas, di rumah tangga sendiri. Bisa nggak kita ciptakan? Bapa surgawi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kita harus ciptakan, itu yang penting. Ya. Jadi ini sekedar kesaksian. Udah jelas ya? Ini bekas preman besar dulu. Tapi karena ketemu Tuhan, kami ketemu Tuhan melalui satu kecelakaan. Ini pilotnya kami masuk jurangnya 6 meter dalamnya, tapi pas banjir Pak. Kalau nggak banjir nggak di sini lagi, pasti batu gede-gede. Nah itu next time ya. Ini sekilas info dulu, jangan menyimpang dari topik hari ini.
Hari ini topiknya apa tadi? Bertobat. Ya, bertobat. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini, soalnya saya dengar sini masih banyak pai-pai ya, banyak pai-pai. Tapi bukan saya menghina ya, jangan. Karena yang kita pai-pai itu nggak ada lagi, itu urusan atas. Atas itu ada atas dan bawah. Nah kalau cilaka, kalau ke bawah, kita harus kerjakan keselamatan supaya kita ada di atas. 2 Korintus 5:17 mengatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini yang sekarang kita alami, yang baru. Yang lama sudah, jangan pikirin yang lama-lama. Tapi boleh menjadi bahan introspeksi, boleh. Memang kadang-kadang harus pikir, oh dulu begini saya, ini nggak boleh. Karena sekarang saya sudah anak Tuhan. Jangan bilang orang Kristen ya. Belum tentu orang Kristen itu benar-benar taat loh. Jangan Kristen KTP. KTP ada 2 macam. KTP bentuk fisiknya sama KTP simbolnya. Kristen tanpa pertobatan. KTP nggak? KTP. Jangan. Kita harus benar-benar gampang. Jangan pikir yang susah. Yang gampang saja. Dari rumah tangga. Karena apa? Dari rumah tangga kita melatih hati kita. Begitupun di mana nanti kita ada, buah kita pasti yang manis. Amin. Gak mungkin yang asam. Tapi kalau di rumah selalu aja maaf, cekcok, berantem. Di luar juga kita pasti begitu, otomatis hati bisa dibuat-buat, tapi suatu saat orang bisa tahu, oh ini buat-buat. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, Yehezkiel 33 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Tahu orang fasik? Tahu orang fasik? Orang fasik itu kerjanya membuat kejahatan. Itu namanya orang fasik. Ya. Itu fasik, itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu, mengapa kamu akan mati? Hai kaum Israel. Imam Yehezkiel ini memang banyak nubuatan. Salah satu nubuat yang paling terkenal tahu, yaitu tulang-tulang kering dihidupkan. Coba pikir-pikir, Allah mana yang sanggup menghidupkan tulang-tulang kering? Ada enggak? Ya. Tuhan saya bisa, Tuhan kita bisa. Yang suam-suam kuku akan bersemangat kembali. Ini bangsa Israel itu dibuang ke Babel itu karena itu ucap syukurlah senantiasa, karena itu yang Tuhan hendaki. Jangan bersungut-sungut. Jangan lihat yang bicara sini banyak bebas dari masalah. Enggak, sama masalah banyak. Mau pelayanan aja iblis tahu dikasih masalah. Percaya nggak? Tadi pagi mau pelayanan kemari ada masalah.
puji Tuhan, spontan saya tahu ini serangan. Iblis nggak senang. Bapak pernah alami? Iya. Iman kita harus diuji. Jangan sedikit-sedikit bersungut-sungut. Sadar, oh ini kerjaan si dia nih. Tadi pagi, ini saksinya ya. Bukan saya bohong ya. Saya kemana-mana biar di komsel aja saya tetap bawa dia. Supaya yang saya ngomong ada saksi. Nah, kalau saksi bohong, pulang kuping dijewer. Ya kira-kira begitulah. Saya baru tanya, di sini ada komsel enggak? Katanya ada. Komsel itu bagus. Saya cari waktu, saya mau ikut. Karena kebetulan saya di gereja saya dulu, saya penasehat komsel. Saya ingin ikut. Ya, welcome nggak? Welcome. Saya akan ikut. Ya, saya janji. Tapi kapan belum tahu. Kita mau, Tuhan pasti sanggupkan kita. Amin. Oke. Apa dampak dari hidup yang merdeka? Udah merdeka kan? Udah dibaptis, udah merdeka. Yang lama udah pergi. Sama seperti satu negara, udah merdeka. Nah, tapi ya pertanyaan tadi, benar-benar merdeka nggak? Kembali pertanyaan ini saya sampaikan, apakah benar kita benar-benar sudah merdeka? Ya, ada 4 poin tentang dampak dari merdeka. 1, kita akan hidup dalam ucapan syukur, Bu. Itu yang pertama. Itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Mengucap syukur senantiasa. Jangan lihat mengucap syukur memang gampang, tapi powernya itu loh, powerful tuh. Apa unek-unek juga hilang asal kita bisa mengucap syukur, ya. Jadi hidup yang merdeka ditandai dengan hidup yang mengucap syukur, selalu mengucap syukur, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, ya. Di balik setiap masalah ada kasih setia Tuhan yang menopang kita. Jangan khawatir, masalah apapun, ya, bagi Tuhan kecil. Yang penting kita mau dekat ke Tuhan, enggak? Dekat ke Tuhan. Itu yang pertama. Supaya kita berdampak bahwa saya benar-benar merdeka. Yang paling gampang aja, jangan coba-coba bersungut-sungut. Kalau orang yang bersungut itu belum merdeka. Seberat apapun yang kita alami, bersyukurlah. Itu pertama. Ya. Yang kedua, kita akan hidup dalam kesadaran, dalam akal pikiran yang sehat. Tidak diperhamba oleh kuasa manapun. Tidak gampang diperhamba oleh kuasa dari manapun. Kenapa? Patokan saya firman Tuhan. Makanya itu setiap hari kita harus baca Alkitab. Karena dari Alkitab kita tahu apa yang kita benar,
apa yang tidak benar. Kita akan hidup dalam kesadaran dan tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab di sini jangan khawatir, itu masalah pekerjaan Tuhan, bukan tanggung jawab nih ini nomor rekening saya ya transfer ke sini, bukan itu tanggung jawab yang duniawi. Tanggung jawab di sini ya, kita mau belajar. Kemerdekaan bukan hanya bersorak-sorak dan menari-menari saja. Ada tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Apa itu? Tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu dengan menjauhi segala kejahatan. Itu tanggung jawab kita. Jangan sudah dimerdekakan masih berbuat jahat. Jahat itu macam-macam, Pak. Benci, dendam, bohong, itu semua dibuang jauh-jauh. Yongki pernah bohong nggak? Pernah. Untuk kebaikan, jangan. Apa yang ada kita beritahukan supaya kita tidak dihukum. Bisa mengerti ya? Amen. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ya, kita akan hidup dengan kesiapan berkorban. Bukan berkorban nyawa, tapi berkorban demi pekerjaan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani berkorban demi kebahagiaan. Yang pertama, keluarga. Gak usah bilang tetangga, jauh-jauh lah, rumah tangga dulu. Berkorban untuk rumah tangga dulu pertama. Lebih jauh, tetangga. Lebih jauh lagi, sesama jemaat gereja. Lebih jauh lagi, ya negara. Jangan ngomong itu jauh-jauh lah. Dari rumah tangga dulu. Saya nggak mau tanya lebih dalam rumah tangga siapa sudah menikmati kedamaian. Nah, tahu sendiri saja dari rumah tangga. Jangan harap jauh-jauh. Seperti saya ngomong berkali-kali, kalau kita udah biasa di rumah memancarkan doa yang bagus, di luar juga otomatis gak bakal beri kemuliaan kepada Tuhan. Harus dari perjalanan
Tuhan, kami semua telah dibekali firman Tuhan yang disampaikan Bapak Yogi. Bagaimana kita harus bertobat Tuhan. Kami ingin dibentuk Tuhan, ingin diajar sehingga menjadi prajurit-prajurit yang takut akan Engkau, menjadi prajurit-prajurit yang gagah Tuhan. Bersama-sama kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang ya Bu. Ya. Ya. Dimulai pada jam 13.30 sebelum ibadah umum di tempat ini. Oke, baik. Ibadah KKS lembaran dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 ya. Jam 5 sore di rumah Bapak Adi atau Ibu Netri. Oke, next. Ibadah KKA bertempat di KKA Selembaran, KKA Tanjung Burung dan KKA KM. Ada 3 tempat konser nanti. Baik. Ibadah kaum pria dan kaum wanita akan diadakan pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 jam 7 malam di GSJ Philadelphia. Oke. Visi GSJ Philadelphia. Sama-sama yuk. Berangkat, bertumbuh dan berbuah. Misinya adalah melayani dengan kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerah kami haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di pada sore ini kami bersyukur, kami telah naikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Bapa, dan bahkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Setiap langkah kehidupan kami menyerahkan semua itu hanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa memohon pertolongan-Mu Bapa. Boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dokter, segala dokter Bapa, berikan kekuatan yang baru daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat teman-teman kami jemaat yang lain yang lemah letih berbeban berat, Tuhan tolong berikan kami kelagahan. Engkau yang pimpin kami Tuhan. Faktor ekonomi apapun kami percaya Tuhan akan menjaga, melawat kami, memelihara hidup kami Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik Bapak. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu yang Tanjung Burung ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai kami Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan juga memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.